mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Seorang penunggang kuda muncul dari ujung jalan. Walaupun jaraknya cukup jauh, tapi jelas penunggang kuda itu perempuan. Terlihat dari pakaiannya maupun rambutnya yang berkibar tertiup angin. Dialah Ratna Lumbini. Dia berkuda dengan terburu-buru. Begitu sampai di persimpangan jalan, gadis itu memperlambat lari kudanya dan bergerak menepi, menghampiri seorang perempuan setengah tua yang tengah berdiri di bawah pohon. Maaf Bu, mau tanya, rumah Kakang Janaka di mana ya? Maksudmu Risang Janaka, Dewa Pemikat Sukma? Iya Bu, apakah rumahnya masih jauh dari sini? Tidak begitu jauh lagi. Kamu punya urusan apa sama dia? Urusan pribadi Bu, saya harus segera menemuinya. Kamu turun saja mengikuti jalanan ini sampai di sebuah pohon besar belok ke kiri. Terus saja ikuti jalanan itu sampai menyeberangi sungai. Nah, rumah Risang Janaka tidak jauh dari pinggiran sungai itu. Tanya saja Puwadang, semua orang juga tahu. Dia orang tua laki-laki Risang Janaka. Baiklah, terima kasih Bu. Iya. Satu korban lagi. Sudah berapa puluh orang gadis menjadi bahan permainan Dewa Pemikat Sukma. Satu korban lagi. Tapi jangan-jangan gadis cantik itu tadi Ratna Lumbini, putri Busutarai. Wah, gawat. Kalau urusannya sudah menyangkut seorang pejabat kerajaan, gawat. Kasihan Puwadang. Pasti dia akan menanggung perbuatan anak laki-lakinya itu. Terus bagaimana Kakang Tarai? Anak kita bagaimana? Lumbini, sampai hatiku nak, nekat sekali kau. Tidak kasihan kau pada orang tua. Bagaimana Kakang? Aku jadi bingung kalau begini. Aku sedih. Kita sudah bersusah payah membesarkan anak itu. Dan sekarang setelah dia menjadi seorang gadis, tiba-tiba saja dia pergi. Dia melawan kita. Dia berani berbuat nekat hanya untuk seorang laki-laki. Bagaimana Kakak? Kalau sampai nanti terjadi apa-apa di jalan, bagaimana? Sudah diam, jangan nangis terus. Kamu nangis sampai air matamu kering. Yang penting kita ini kan sudah tahu siapa biang keladi semua ini. Risang Janaka, keparat. Anak muda itu hanya akan mencari penyakit jika berani berurusan dengan Busutarai. Iya, tapi kasihan Ratna Lumbini. Semua ini gara-gara Kakang Tarai juga. Kok tiba-tiba Nyai menyalahkan aku? Karena Kakang tidak tegas pada anak. Kakang hanya sibuk mengurusi pekerjaan, sibuk mengurusi ayam. Sehingga anak kita lepas kendali dan sekarang kabur dari rumah. Kamu yang harus bertanggung jawab, Nyai. Kamu yang di rumah. Selama ini aku pesan apa padamu? Hati-hati. Punya anak gadis satu-satunya jauh lebih sulit mengurusnya daripada punya anak laki-laki 10 orang. Hati-hati. Awasi dia. Jangan boleh pergi kemana-mana. Aku juga sudah menjalankan pesan-pesanmu, Kakak. Pintu ruangan biliknya bahkan kukunci siang malam. Tapi kalau tiba-tiba dia berani kabur, aku terus bagaimana lagi? Ya sudah. Kamu diam saja. Anak kabur jangan ditangisi, tapi dicari. Baru bisa ketemu.
Kamu mau nangis sehari semalam? Kalau tidak usah apa-apa, bagaimana mungkin Lumbini pulang kembali ke rumah ini? Sudahlah, jangan nangis. Pusing aku mendengarnya. Sini Langgali, sini. Hamba menghadap Tuan Busu. Dengar baik-baik ya Langgali. Ya Tuan. Ada tugas sangat penting untukmu. Begini ceritanya. Anak gadisku dibawa lari oleh orang. Si keparat yang bernama Risang Janaka. Anak laki-laki pewadang. Cari mereka sampai ketemu. Bawa kemari secepatnya. Dan bawa orang-orangmu secukupnya. Kalau sampai Risang Janaka berani melawan, berani mempertahankan putriku, kuberi mandat kau untuk membinasakannya, ngerti? Baik Tuan Busu. Ingat Langgali, kuberi waktu kau 3 hari. Kerjakan perintah ini sebaik-baiknya. Baik Tuan Busu. Sudahlah Nyai, kamu tenang saja di rumah. Biar Langgali yang mengurus perkara ini. Dia itu kan seorang pendekar tangguh. Dia hampir tidak pernah gagal menjalankan tugas. Tenang sajalah. Ratna Lumbini akan segera dibawa pulang. Dan laki-laki si berdebah itu akan diganjar hukuman berat. Aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman. Ya ampun, bangun Janaka, bangun. Sudah siang masih tidur. Ayo bantu ayahmu pergi ke ladang. Ayo, bangun. Masih ngantuk, Pak. Dasar anak muda tidak tahu diri kamu. Sudah siang belum juga bangun. Bikin susah orang tua saja. Bikin rezeki seret, tahu. Ayo bangun. Ayah mau panen kacang. Bantu memetik kacang di ladang. Ayo cepat, cepat, cepat. Ambil cangkulmu di belakang ya. Kita ke ladang bersama-sama. Ayo. Ayo. Ayah pergi dulu. Nanti saya menyusul. Tidak. Kita berangkat bersama-sama ya. Ayah tahu kamu hanya akan menipu ayah. Ayo. Sungguh ayah. Ayolah. Nanti saya menyusul. Biar saya mandi dulu, sarapan dulu. Pokoknya saya akan bantu ayah sehari penuh. Jangan khawatir. Saya tidak mau ayah mengatakan saya anak tak tahu diri. Selama ini, apa saya tidak pernah membantu ayah? Sudah. Jangan ngoceh kamu. Pagi-pagi sudah mengajak ribut. Awas ya, kalau kamu tidak menyusul ke ladang, jangan kamu pulang lagi ke rumah ini. Ngerti? Tinggal saja sana di pinggir jalan. Tidur di pinggir jalan. Cari makan sendiri. Iya. Gemuruh kaki kuda menghantam jalanan. Rombongan pendekar busuk tarai berkuda dengan terburu-buru, seperti ada yang sedang dikejar. Langgali, pimpinan rombongan, berkuda paling depan sambil sekali waktu memberi aba-aba dengan lambaian tangannya. Mereka melintas cepat dan menghilang di kelokan jalan. Kakang Janaka. Kakang, aku yang datang, Kakang. Bukakan pintunya. Lumbini. Ada apa Lumbini? Kakang, ayo kita pergi. Bawalah aku pergi, Kakang Janaka. Aku takut sekali. Ada persoalan apa? Kita harus segera pergi dari sini. Cepat, Kakang.
nekat. Soalnya aku sudah tidak tahan lagi, Kakang. Tapi mengapa harus kabur dari rumah? Tentu saja ayahmu akan marah. Itu salahmu, Lumbini. Seharusnya kamu mampu menahan diri. Sekarang semuanya menjadi kacau. Dan sekalipun kita pergi, pasti orang-orang ayahmu akan terus mencari kita sampai ketemu. Tidak mungkin kita bisa bersembunyi selamanya. Itu salah kamu, Lumbini. Jadi, Kakang Janaka tidak mau pergi bersamaku? Bukan begitu. Selama ini kita bisa berhubungan dengan baik. Tidak pernah ada masalah berat. Tapi karena kamu tidak sabar, akhirnya semua jadi begini. Kita terperosok jauh. Kita menghadapi persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan. Karena kita harus berhadapan dengan ayahmu, seorang busu, seorang pejabat kerajaan. Sayang sekali. Ini perbuatan gegabah. Kamu seorang putri pembesar kerajaan. Tidak bisa bertindak sembarangan begini. Sudah Kakang. Kalau Kakang tidak mau pergi, biar aku pergi sendiri. Tunggu, Lumbini. Tunggu. Tenangkan hatimu. Aku sudah bersusah payah datang kemari. Aku sudah nekat berani kabur dari rumah. Aku berani melawan orang tuaku. Semua ini untuk apa, Kakang? Untukmu. Karena aku mencintaimu. Ratna Lumbini tidak bisa dipisahkan dengan Risang Janaka. Dan setelah aku sampai di sini, sikap Kakang Janaka sungguh-sungguh tidak bisa kuterima. Aku jadi sedih. Aku bingung. Aku putus asa. Kalau begitu, Kakang Janaka tidak benar-benar mencintaiku. Aku mencintaimu, Lumbini. Bohong. Aku tidak percaya sekarang. Kakang Janaka sudah menyakiti hatiku. Lepaskan tanganku. Tunggu, Lumbini. Lumbini. Kalau Kakang Janaka tidak mau membawaku pergi, lebih baik aku mati. Risang Janaka terkejut karena tiba-tiba tangan Ratna Lumbini sudah menggenggam sebilah keris kecil. Sesaat pemuda tampan itu geragapan, sedangkan Ratna Lumbini menatapnya dengan tajam. Tampaknya gadis itu bersungguh-sungguh. Dia bukan sekedar menggertak. Jangan dikira aku tidak berani menempuh jalan ini, Kakang Janaka. Jangan, Lumbini. Kumohon, jangan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa kehadiranmu, Kakang Janaka. Akan kukorbankan apa saja, seluruh milikku, seluruh hidupku, asal aku tetap bersamamu. Kalau memang Kakang Janaka benar-benar mencintaiku, ayo kita pergi sekarang. Kita pergi sejauh-jauhnya. Kita tinggalkan semuanya. Biarpun ayah ibuku mengutukku, tapi aku senang melakukannya. Karena bagiku, ini merupakan pilihan terbaik. Karena aku pergi bersama orang yang paling aku cintai. Ayo Kakang, berikan jawaban segera. Atau aku akan mati sekarang juga. Apakah ini satu-satunya pilihanmu, Lumbini? Tidak bisakah kita berunding untuk mencari jalan keluar yang lebih baik, yang lebih menguntungkan kita? Kita tidak mempunyai banyak waktu. Sebentar lagi para pendekar ayahku akan datang kemari. Mereka akan menangkapku dan memaksaku pulang. Dan aku tidak tahu nasib apa yang menimpamu, Kakang. Tapi aku sudah berjanji dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia padamu. Aku akan tetap teguh pada pendirianku. Ayo Kakang Janaka, tunjukkan bahwa dirimu adalah laki-laki jantan sejati. Jangan diam saja. Jangan tundukkan wajahmu seperti pemuda bodoh. Ayo, tatap aku. Lihat wajahku. Atau Kakang Janaka ingin melihatku berlumuran darah di rumah ini? Begitu? Jangan, Lumbini. Jangan mengancamku terus-menerus. Ini bukan ancaman. Aku bersungguh-sungguh, Kakang.
Iya, ya, aku percaya kau bersungguh-sungguh. Baiklah Lumbini, tampaknya memang tak ada pilihan lain. Aku turuti kemauanmu. Kita pergi sekarang. Kakang, terima kasih Kakang Janaka. Setelah Risang Janaka pergi berkuda bersama Ratna Lumbini, rumah Puadang sepi senyap. Pintu depan dalam keadaan tertutup walaupun tidak dikunci. Puadang muncul dari balik pagar halaman belakang. Tangannya menenteng sabit, wajahnya kelihatan kesal. Janaka, awas kamu. Katanya mau menyusul. Mana menyusul? Pekerjaanmu hanya menipu orang tua saja. Janaka, ayo keluar. Kamu sudah berjanji mau membantuku bekerja di ladang. Mana? Ayo keluar. Hei Pak Tua, apa kau yang bernama Puadang? Iya benar. Tuan-tuan ini siapa? Kamu orang tua Risang Janaka yang terkenal dengan sebutan Dewa Pemikat Sukma. Iya benar Tuan. Lalu di mana anakmu itu sekarang? Wah, saya tidak tahu. Saya baru pulang dari ladang mengambil kayu bakar dan mencari rumput segar. Mendengar jawaban Puadang, tampaknya Langkali kurang senang hatinya. Dia langsung melompat turun dari punggung kudanya, lalu bergerak menghampiri Puadang yang berdiri gemetaran. Hei tua bangka, kau jangan berdusta ya. Jangan berbelat-belit. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio Borobudur dalam episode Juntrik Mataram. Sampai jumpa.